Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang metabolisme dan biosintesis protein. Yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Citra Sayanggreni. Saya, Fitri Kamelia Permatasari. Saya, Resti Ria Islami. Saya, Rezki Aulia Pramesti. Saya, Nova Patricia. Untuk poin pertama, yaitu definisi dari metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Sehingga metabolisme juga berarti seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Selanjutnya, untuk poin kedua, yaitu reaksi metabolisme dibagi menjadi dua bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Untuk anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Untuk katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat energonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk selanjutnya, fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme ini terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang ini dikatalis oleh enzim yang memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, serta mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya. Metabolisme ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Untuk selanjutnya ada proses metabolisme. Proses metabolisme pada makhluk hidup ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Ketika makanan dikunyah dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang akan mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresikan lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur menjadi getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati, oleh darah. Proses metabolisme yang selanjutnya adalah metabolisme lemak. Ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Selanjutnya adalah metabolisme protein.
Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Saya akan menjelaskan tentang protein. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik yang merupakan polimer asam amino yang terikat pada salah satu dalam ikatan sel hidup. Protein yang terkandung di dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim protease menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin sebagai salah satu enzim protease yang utama juga akan ikut mengubah protein menjadi berukuran yang lebih kecil lagi, yaitu disebut juga sebagai peptid. Kemudian ada beberapa istilah dalam metabolisme protein. Yang pertama, penguraian protein dalam tubuh. Yang kedua, asam amino dalam darah. Yang ketiga, reaksi metabolisme asam amino. Yang keempat, pembentukan asetil koenzim A. Yang kelima, reaksi beberapa metabolisme asam amino. Dan yang terakhir, siklus urea. Reaksi metabolisme asam amino. Tahap awal reaksi asam amino melibatkan pelepasan gugus asam amino melalui dua proses, yaitu transaminasi dan deaminasi. Transaminasi adalah proses katabolisme AA yang melibatkan pemindahan atau pelepasan gugus amino dari AA1 ke AA yang lain. Pada reaksi transaminasi ini, gugus amino yang dilepaskan diterima oleh suatu asam keton sehingga terbentuk AA baru dan asam keton lain. Yang kedua yaitu deaminasi. Pada reaksi deaminasi, gugus amino yang dilepaskan yaitu dalam bentuk amonia, kemudian dikeluarkan dalam tubuh dalam bentuk urea dalam urin. Selanjutnya, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik, pengkode sebagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Tahap transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalasi oleh enzim RNA polimerase. Tahap translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Manfaat sintesis protein. Protein struktural merupakan adanya sebuah protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulus, mikrofilamen, sentriol, dan banyak lagi. Protein rahasia dari sel seperti antibodi dan hormon. Sel yang berbeda memiliki protein yang berbeda yang menentukan sifat fisik dan kimia sel dan membedakan satu sel dari yang lain. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Taramacasi.